Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang masalah syirik. Tentang masalah syirik. Syirik ini secara bahasa diterjemahkan dengan sekutu. Jadi syirik itu secara umum diterjemahkan dengan sekutu. Secara syar'i, sependek yang saya pahami, para ulama tidak pernah mendefinisikan syirik itu. Jadi dulu kalau ada kejadian, itu setelah dianalisa kejadian itu baru diputuskan syirik atau tidak. Jadi tidak didefinisikan syirik itu dulu. Sambil contoh, misalnya pernah satu saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sidak pasukan. Nah, di antara pasukan Nabi itu ada yang punya gelang dari besi. Kemudian Nabi bertanya, gelang apa ini? Orang itu bilang, ini gelang ya Rasulullah, kalau saya pakai saya akan selamat. Maka Nabi mengatakan, lepaskan gelang itu syirik. Pertanyaannya, boleh nggak kita pakai gelang? Boleh. Yang disalahkan oleh Nabi pakai gelangnya? Bukan. Keyakinannya yang keliru tentang gelang itu. Itu ketika dia meyakini bahwa dengan gelang itu dia akan selamat. Itu yang keliru. Jadi bukan pakai gelangnya yang salah, tapi keyakinannya yang keliru tentang gelang itulah yang menjadikan orang itu berbuat syirik. Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, padahal Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang sepadan dengan Allah. Terus kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu saat beliau mendapati istrinya menggunakan cincin. Nah, terus beliau bertanya, cincin apa itu sayang? Kata beliau. Nah, istrinya mengatakan, ya suamiku, ini adalah cincin yang kalau aku pakai aku akan selamat dari penyakit ain. Kata beliau, aku lebih suka kamu mati tidak pakai cincin itu daripada kamu hidup tapi pakai cincin itu. Yang menjadi persoalan adalah bukan pakai cincinnya. Ya, kita boleh pakai cincin, apalagi wanita. Yang tidak boleh terkait dengan kasus tadi itu adalah ketika kita salah meyakini cincin itu, yaitu sebagai penyelamat dari penyakit ain. Nah, jadi yang dipersoalkan sebenarnya bukan pada bendanya, tapi pada salahnya kita dalam meyakini yang tidak benar tadi itu, dan keyakinan yang tidak benar tadi itu. Maka kalau di rumah kita punya keris, tidak ada masalah selama keyakinan kita tentang keris itu benar.
Ya, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita punya keyakinan yang keliru tentang keris itu. Bahwa keris inilah yang menyelamatkan kita, yang menarik rezeki kita, itu yang salah. Yang betul adalah keris itu yang makhluk, ciptaan Allah. Sebatas pada kita meyakini dia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dari hasil kreasi manusia dan itu merupakan karya seni, tidak ada masalah. Atau sebagai senjata untuk perjuangan orang zaman dulu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita meyakini keris itu punya manfaat, ini punya manfaat, itu bisa ini bisa itu yang bisa bermasalah. Karenanya dulu ketika Talut dipilih oleh Allah untuk menjadi raja bagi Bani Israel, syaratnya apa? Harus mendatangkan tabut. Apa tabut itu? Tabut itu adalah peti yang berisi peninggalan Nabi Musa alaihissalam, termasuk tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu peti peninggalan Nabi Musa alaihissalam, benda-benda kuno lah. Ya, itu bukan sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena Talut tidak menduakan Allah dengan benda-benda tadi. Itu semata-mata hanya sebagai penyemangat perjuangan Talut dalam menghadapi Jalut saat itu, yaitu dengan dihadirkannya peninggalan Nabi Musa alaihissalam sebagai salah satu nabi dari Bani Israel. Jadi bukan dikeramatkan sebagaimana benda yang dikeramatkan seperti sekarang ini, bukan, tapi lebih kepada sebatas pada pemuliaan benda itu sebagai benda peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan tidak lantas menjadikannya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batasannya jelas ya, syirik itu intinya satu saja. Jangan sampai menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi di rumah Anda punya keris, punya pedang, punya golok keramat atau apa, terserah. Selama Anda tidak memperlakukannya dengan cara secara berlebihan hingga menganggap bahwa yang bersangkutan bisa mendatangkan manfaat dan madharat sebagaimana Allah yang berkuasa mendatangkan manfaat dan madharat, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kita meyakini dengan keyakinan yang keliru, maka itu yang menjadi masalah. Jadi titik masalahnya bukan pada bendanya, tapi pada keyakinannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, makanya nanti ulama-ulama belakangan itu mencoba meramu sebuah definisi tentang syirik supaya lebih mudah dipahami. Di antara definisi yang populer dari ulama belakangan adalah syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Saya ulang ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah uluhiyah dan atau rububiyah. Itu syirik namanya. Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah uluhiyah dan atau rububiyah. Pertama, dalam masalah uluhiyah, hubungannya Allah sebagai zat yang kita ibadahi, yang kita sembah. Maka ketika kita menganggap ada yang selain Allah yang pantas untuk disembah, untuk diibadahi, ya itu tanpa kita sadari kita telah berbuat syirik. Nah, yang kedua terkait dengan rububiyah, pemeliharaan Allah. Maka ketika kita meyakini ada selain Allah yang memelihara kita, maka kita telah berbuat syirik tanpa kita sadari. Contoh ya. Anda sakit misalnya, terus Anda berobat ke dokter. Ketika Anda meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan Anda dan dokter itu hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk jalan kesembuhan Anda, maka tidak ada masalah. Tapi ketika Anda meyakini dokter itulah yang menyembuhkan Anda, maka itu yang disebut dengan syirik. Karena yang berkuasa menyembuhkan itu hanya Allah. Dokter hanya mengobati. Kayak dalam masalah rizki misalnya. Ketika Anda misalnya bergantung kepada suami soal rizki, berharap kepada suami soal rizki, karena meyakini bahwa rizki Anda adalah suami Anda yang menanggung, maka itu adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang menanggung rizki setiap hamba itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin rizki setiap hamba itu hanya Allah. Suami Anda atau kantor di mana suami Anda bekerja itu hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk sampainya rizki Anda. Jadi kalau bahasa sederhananya, suami Anda itu hanya juru bayar. Penjamin rizki Anda siapa? Allah. Maka berharap rizki hanya kepada Allah. Suami doakan.
bersyukur hanya kepada Allah dan berterima kasih kepada makhluk yang dipilih oleh Allah untuk sampainya rezeki tersebut. Kalau Anda sebagai seorang istri, ya menjadi suami, istri yang berbakti kepada suami. Kalau misalnya suami Anda, ya dia harus berterima kasih pertama kepada Allah, yang kedua kepada perusahaan di mana dia bekerja, dengan cara bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi misalnya. Itu diantara hal yang perlu kita cermati bersama terkait dengan masalah ini. Makanya saya ulang sekali lagi, inti syirik itu sebenarnya satu tadi, yaitu sikap menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Makanya jangan pernah kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan inti syirik itu di situ. Wallahu a'lam bishawab.